Minimal teman-teman pendamping semakin pede menyampaikan ke ibu-ibu KPM, ibu anaknya mesti sekolah. Karena sekolah dengan pendidikan, begini nanti ke depannya. Kalau anak-anak yang menengah ke atas, itu nggak harus dipikirkan sama kita. Karena dirinya, orang tuanya pasti dipikirkan. Nah, kalau KPM ini, teman-teman nggak ikut memikirkan, siapa lagi yang nggak membantu memikirkan itu. Untuk daftar KIP kuliah, pastikan pendamping hadir di sana membantu. Hai Sobat Sosial, apa kabarnya? Sehat-sehat, baik-baik semuanya ya? Pasti udah nggak sabar nih, kan kita udah hari Kamis, udah jam 7, pasti udah siap di depan laptop atau komputer, atau mungkin tablet, udah siap-siap mau dengerin beranda obrolan seputar PKH dan Bencana kali ini barengan sama Agni Pratiwi. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih ya Sobat Sosial, kita lebih baik nih, biar lebih enak juga ngobrolnya, biar lebih nyaman, kita copot masker dulu. Hari ini kita kedatangan Kang Indra Maulana. Kang Indra Maulana ini adalah Korkap dari PKH Ciamis ya Kang ya. Selamat datang Kang. Boleh dicopot dulu maskernya Kang ya, biar kelihatan nih sama Sobat Sosial. Oke. Nah Sobat Sosial, gimana nih? Udah kedengeran jelas kan suaranya, udah siap pasti yang mendengarkan podcast Beranda kali ini. Nah, yang kali ini spesial dan akan dibahas adalah bagaimana Kang Indra dari PKH Ciamis ini bisa memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan ya Kang ya. Dan mungkin ada yang belum tahu juga nih ya Sobat Sosial bahwa Kang Indra ini juga dengan teman-teman pendamping dari Ciamis itu juga membangun jejaring dengan beberapa kampus nih Kang ya, atau beberapa sekolah tinggi gitu. Boleh dijelasin nggak sih Kang sebenarnya membangun jejaring dalam bentuk apa gitu? Terima kasih. Jadi membangun jejaring dalam rangka bagaimana anak KPM PKH ini bisa menyelesaikan pendidikan, artinya pendidikannya meningkat. Yang biasanya kita dorong mungkin hanya sampai SLTA, SMA, gitu SMA, ya kita dorong dengan jejaring membangun kerjasama ini, kita dorong sampai ke perguruan tinggi, proses perkuliahan. Berarti PKH Ciamis ini membangun jejaring, ibaratnya kayak koneksi gitu ya lah ya, dengan beberapa kampus juga, biar nanti para anak yang KPM ini, yang kelas 12 ya Kang berarti ya, itu setelah lulus dari SMA bisa ke kuliah? Bisa ke kuliah. Tapi kuliah doang Kang? Atau mungkin ada benefit lain? Ini justru yang menjadi menarik bagi kami juga, bagi teman-teman KPM. Kami kerjasama dengan salah satu sekolah tinggi STEMIK DCI Tasikmalaya, di mana anak KPM PKH ini selain kuliah, dia juga magang. Magang di perusahaan. Ya, sisi lainnya adalah selain memang proses akademiknya tercapai selama 3 tahun karena D3, setiap bulannya dia juga dapat salary, dapat gaji, dapat honor. Berarti itu setiap bulan, Kang? Setiap bulan, honor setiap bulan. Kan biasanya nih, Kang, kalau misalnya aku waktu kuliah, itu magangnya cuma 1 tahun, Kang. Atau mungkin nggak nyampe 1 tahun, malah 6 bulan, 3 bulan malah. Nah, ini pembedanya itu. Ini yang menjadi menariknya kan itu. Jadi selama 3 tahun, biaya kuliah dibayar oleh perusahaan. Selain itu juga mendapat honor tambahan atau gaji tambahan dari perusahaan. Wow, berarti ini udah kuliah gratis, terus dapat uang juga dari magang? Betul. Ya. Wah, lumayan dong, Kang. Bukan lumayan lagi, karena memang sisi lainnya anak tidak memberatkan kepada orang tua. Betul. Bahkan justru barangkali anak bisa sedikit demi sedikit menabung. Ya, ngebantuin orang tua ya, Kang ya. Orang tua gitu, dari penghasilan, dari proses dia kuliah juga proses dia bekerja. Wow, tapi kalau misalnya kerjasamanya nih Kang, dengan satu kampus aja atau mungkin ada beberapa kampus lain? Kita kerjasama sudah dengan difasilitasi teman-teman koordinator wilayah, ada kerjasama dengan Cirebon. Dengan berarti ada 2 ya, Cirebon. Ya, yang di STEMIK IKMI Cirebon. Kalau yang tadi di STEMIK DCI Tasikmalaya itu magang. Nah, kalau yang STEMIK IKMI Cirebon, kita polanya buka kelas jauh. Buka kelas jauh? Kelas jauh. Jadi kelasnya kan di Cirebon nih, Kang? Kampusnya Cirebon. Kampusnya di Cirebon. Tapi kita buka kelas jauh di Ciamis. Jauh ya, Kang ya? Dari Cirebon, kelasnya di Ciamis. Betul. Kenapa kita sampaikan permohonan itu? Peminat kita banyak, Anak-anak KPM itu sudah teredukasi luar biasa lah sama teman-teman pendamping. Tetapi ketika harus berpindah domisili di kota gitu ya, Kang, di Cirebon, tentu ada biaya sehari-hari, ngekos kan begitu, makan baju, dan banyak lagi. Nah, saya sampaikan ke pihak Cirebon, ke STEMIK IKMI Cirebon, kemungkinan dari Ciamis banyak nih yang berminat, tapi dengan syarat bisa nggak buka kelas jauh di Ciamis. Akhirnya mungkin pihak kampus berdiskusi, akhirnya memutuskan, buka di Ciamis. Ya, itu kan kabar luar biasa, kabar baik bagi kita di Ciamis. Betul. Sehingga
alhamdulillah 98 orang anak KPM PKH sudah daftar dengan fasilitasi KIF kuliah di STEMIK IKMI Cirebon dan plusnya mendapatkan subsidi 700.000 per bulan. Tapi nggak magang, Kang? Enggak, Dapat kalau subsidi? itu enggak. Wah, dapat subsidi berapa, Kang, tadi? 700.000 per bulan. 700.000. Kuliahnya jauh, nggak perlu pindah ya, Kang ya? Nggak perlu pindah. Di rumah aja Di gitu, rumah Kang? aja. Wow. Maksudnya di rumah, di Ciamis aja. Di lokasinya di Ciamis gitu, nggak jauh-jauh gitu? Nggak jauh-jauh. Wow, luar biasa. Berarti ini udah ada 2 kampus yang kerjasama dengan PKH Ciamis ya, Kang ya? Iya. Ada STEMIK DC DCI Tasikmalaya. di Tasik sama IKMI di Cirebon. Peminatnya banyak banget dong, Kang. Total Banyak. KPM-nya berapa sih, Kang, yang kelas 12, Kang? 3.700-an. 3.700. Yang tahun keluar ini aja Juli ini 7.700. Kemudian kalau peminat ke Cirebon sebetulnya lebih banyak. Tetapi karena terbatas kuota di sana juga. Emang Artinya ini batasnya, Kang, ya? ada kabupaten lain di wilayah di wilayah Jabar 1 yang dikoordinasi oleh Pak Haji Atoilah. Itu kabupaten ini juga ngirim, kabupaten ini ngirim. Totalnya sudah hampir 450. Wow. Jadi yang anak PKH yang berkuliah di STEMIK IKMI Cirebon hampir udah masuk di sampai 450 Wow, banyak juga ya, Kang, ya? untuk tahun ini. Wah, luar biasa. Tapi kan kalau misalnya tadi kita ngebahas soal yang di STMIK DC, itu sebenarnya magangnya tuh di bidang apa sih, Kang? Di magang di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kabel. Kabel. Di Subang. Kabel di Subang. Oke. Berarti sebenarnya antara kuliah dan magangnya itu juga sejalur ya, Kang ya? Sejalur, karena memang kan jurusannya juga disesuaikan. Kalau yang D3 manajemen informatika. Kemudian dia bekerja di bidang sama, tentu ada berbasis berbasis komputerisasi segala macam juga kan itu nyambung. Wow, tapi kan kalau misalnya boleh tahu, tadi kan 98 yang diterima di IKMI Cirebon. Kalau yang peminat yang di Tasik nih, Kang, berapa, Kang? Yang di Tasik awalnya kalau yang peminatnya banyak, 165. Peminatnya 165, tetapi karena kita juga menghargai ada 2 persyaratan. Persyaratan masuk menurut kampus, ada persyaratan menurut perusahaan. Karena magang juga ya, Kang ya? Karena magang. Kalau di kriteria persyaratan kelulusan kampus, semuanya sudah lulus. 165 orang 160 ini lulus. Tetapi ketika didorong, dimasukkan dicocok-cocokkan dengan kriteria persyaratan di perusahaan, karena itu juga menghargai, menghormati. Betul. Udah dibantuin gitu ya, Kang ya? Betul. Ada tinggi badan. Kita mentok, anak-anak ini, teman-teman ini mentok di tinggi badan. Aku kayaknya nggak bisa deh, kalau soalnya aku ini agak-agak pendek nih. Sama saya juga. Jadi akhirnya banyak yang nggak lolos di situ. Tinggi badan. Nah, maka anak-anak, adik-adik yang tidak lulus di STEMI dia yang magang itu, kita dorong masuk ke Cirebon. Karena di Cirebon kan nggak pakai tinggi badan. Iya, betul. Jadi tetap prinsip dia melanjutkan kuliah, memperbaiki derajat kesejahteraan ke depan melalui pendidikannya tetap dijalani. Wow, hebat banget. Berarti nanti diharapkannya para anak-anak ini ketika sudah bekerja dan magang dan kuliah juga, ketika udah lulus, udah lepas gitu ya, Kang ya. Jadi bisa membiayai dirinya sendiri, bisa mandiri gitu ya, Kang. Target akhirnya adalah bagaimana keluarga ini bisa lebih sejahtera. Melalui apa? Ya tentu melalui pendidikan. Nah, melalui pendidikan, siapa yang menyelamatkannya? Anaknya. Karena ketika selamatkan generasi, memutus rantai kemiskinan antar generasi, ini kan tentu generasi berikutnya yang harus menjadi penopang menyelamatkan keluarga. Nggak bisa selalu bergantung sama orang tua juga kan, Kang? Ya. Harus bisa mandiri juga gitu. Wah, luar biasa. Tapi Kang, kalau boleh dikilas balik gitu, Kang, sebenarnya awalnya mau jejaring gitu, Kang. Kok bisa muncul gitu idenya, jejaring nih sama kampus-kampus nih gitu. Gimana tuh, Kang? Awalnya kan teman-teman di lapangan itu kan melakukan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga secara rutin. Proteksi di PKH kan baru sampai SLTA, baru SMA. Baru sampai SMA. Itu pun untuk mendorong ke SLTA, ini perjuangan luar biasa nih teman-teman pendamping. Susah ya, Kang, sebenarnya, Kang? Karena KPM berpikir begini, kalau sekolah tinggi-tinggi, nanti mau anak-anaknya mau kerja atau mau gimana, kan gitu ya. Belum ada pikiran ke sana ya, Kang, sehingga dibukalah oleh teman-teman pendamping melalui P2K2, sehingga mulai sedikit demi sedikit ini terbuka pola pikirnya. Akhirnya kuliah, sekolah gitu. Sehingga ya, ketika Kang, diajak, Bu, ini ada kuliah nih, ini anak potensinya bagus, rajin, semangat dan sebagainya, tinggal didukung oleh orang tuanya. Sehingga dengan P2K2 kita berpikir bagaimana anak ini ke depan menjadi salah satu unsur
yang merubah kesejahteraan di keluarganya. Wah. Maka ide itu melatar belakangi bagaimana kita memfasilitasi mereka dengan membuka jejaring keluar. Wah, tapi Kang, kalau misalnya ngelobi kampusnya nih, gimana Kang? Misalnya kayak tiba-tiba ujuk gitu Kang, ngasih proposal, permisi, kami dari PKH Ciamis mau mengajukan kerjasama, itu gimana sih Kang ngelobinya gitu? Ya, pertama kita awalnya sebetulnya dari ekspos kegiatan saja. Ekspos kegiatan kan? Kegiatan-kegiatan kita di lapangan diekspos. Sebetulnya kondisi di lapangan itu kita sering diskusi dengan jejaring yang ada. Saya kenal dengan si A, si B, si C. Kita diskusi bahwa ada beban besar di kami, di teman-teman SDM PKH, bagaimana bisa mengantarkan keluarga-keluarga ini menjadi lebih baik. Mulailah sedikit demi sedikit mulai terbuka. Oh kalau begitu kita coba diskusi dengan ini nih. Nah, pada akhirnya saya merangkul beberapa pihak. Ada Bajnas, ada perusahaan, ada perorangan, diajak bagaimana ke depan membantu memikirkan program ini menjadi lebih baik, keluarga-keluarga ini terselamatkan. Nah, sehingga pada akhirnya ada momen tertentu kita ekspos kegiatan, ada yang melirik itu kegiatan itu, sehingga pada akhirnya saya diundang ke salah satu kampus ya STMIK DCI, menyampaikan kondisi sebetulnya seperti apa. Saya ceritakan bahwa hadirnya pemerintah dengan PKH ini proteksinya ini, targetnya ini, memutus rantai kemiskinan antar generasi. Akhirnya mulai kebuka. Dan yang paling menggembirakan setelah pada proses tahapan itu dilakukan, STMIK DCI berstatement begini. Gimana tuh Kang? Start dari tahun ini, mulai tahun depan, saya proyeksikan untuk teman-teman PKH. Wow. Jadi, ya luar biasa lah. Wah. Gimana Kang perasaannya? Maksudnya kan itu adalah sebuah perjuangan yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya kan Kang? Karena sebelumnya proyeksinya hanya sampai SMA gitu Kang. Tapi ternyata akhirnya ada berkat media juga mungkin terbantu, akhirnya terekspos kegiatannya dan akhirnya muncul statement kayak gitu Kang. Gimana Kang pas dengernya pertama kali tuh Kang? Ya seneng luar biasa karena minimal teman-teman pendamping semakin pede menyampaikan ke ibu-ibu KPM, ibu anaknya mesti sekolah. Karena sekolah dengan pendidikan begini nanti ke depannya. Dan mereka seolah-olah sudah punya jaminan. Ketika anak sekolah sampai SLTA nanti tidak kebingungan untuk bagaimana anak melanjutkan kuliah juga bekerja. Karena sudah ada membuka ruang kerjasama luar biasa. Udah ada jalannya gitu ya. Sudah ada jalannya. Sudah ada ruangnya bagi teman-teman anak yang melanjutkan. Wow. Gak kebayang sih Kang gimana perasaan apalagi Kang Indra gitu ya sebagai Korkap gitu. Ngasih tahu informasi ke pendamping pasti terharu luar biasa ya Kang ya. Ya, saya jujur saja sampai ya berkaca-kaca lah, campur. Ya sedih, gembira, segala macam. Tetapi pada akhirnya bahwa ini proses harus dilalui, artinya teman-teman juga bekerja memaksimalkan dengan perannya di lapangan, sehingga bagaimana betul-betul keluarga ini terbantu dengan hadirnya pendidikan untuk perubahan generasi berikutnya. Wow, keren banget ya Sobat Sosial ya. Nggak kebayang gitu, mungkin banyak juga SDM dari PKH yang juga akhirnya ngerasa bisa lebih membantu para KPM gitu ya Kang. Karena kan mungkin juga awalnya nggak gampang gitu untuk mengajak para KPM untuk bisa sekolah aja. Tadi kan Kang Indra bilang kan agak susah gitu karena nggak ada proyeksi untuk kerja, nggak tahu mau kayak gimana. Tapi sekarang akhirnya dibukain jalannya. Betul. Gitu. Tapi terus kebuka di satu kampus lainnya Kang gimana yang di IKMI Cirebon yang itu? Di IKMI Cirebon memang kalau diinformasikan memang terinspirasi dari bukanya di Tasik. Jadi sebenarnya kampus Tasik yang di Tasik ini memotivasi juga kampus-kampus lain untuk ngebuka juga ya Kang ya? Ya artinya kan kalau hari ini kampus maaf barangkali kebingungan mencari segmen mahasiswa. Sekarang teman-teman anak PKH karena semangatnya adalah semangat bagaimana pendidikan itu menopang ke depan, maka segmen sudah jelas, tinggal datang saja ke teman-teman pendamping PKH, doronglah anaknya untuk kuliah. Ini ruang kuliahnya, sarana perguruan tingginya, sekolah tingginya sudah silahkan ini. Tinggal dimasuk-masukin aja sebenarnya kan? Bahkan begitu. Ini dalam rangka memaksimalkan peran tugas teman-teman pendamping juga di lapangan gitu. Wow, jadi sebenarnya sekarang pendamping lebih bermotivasi lagi untuk ngajakin para KPM gitu ya. Lebih kayak, ayo semangat yuk kita bisa kuliah gitu. Bahkan ada jaminan juga bahwa tidak akan merepotkan orang tua gitu kan Kang. 700.000 per bulan kalau yang di Cirebon, yang di Tasik bisa magang. Yang Tasik itu 1.300.000. 1.300.000. Wow. Maksudnya peningkatan yang cukup drastis kan, Kang? Iya, luar biasa. Apalagi masih kuliah gitu. Ya,
perhitungannya kan begini, ketika misalnya anak tidak kuliah, tidak bekerja, beban pengeluaran keluarga tetap senilai itu pasti keluar setiap bulannya. Iya. Nah, tetapi ini pengeluaran bisa ditekan, ya kemudian selain itu juga anak-anak bisa mulai menyisihkan uang hasil pendapatnya itu untuk kemudian hari. Kalau sebelum adanya kegiatan jejaring ini, Kang, emang nggak begitu banyak, Kang, yang kuliah yang lanjut gitu? Atau mungkin nggak banyak juga yang sampai SMA? Kalau yang sampai SMA banyak, tapi kaitan dengan tindak lanjut setelah SMA kan macam-macam. Mungkin anak ada yang dibawa saudaranya ke kota, artinya bekerja. Ada juga mungkin tidak dipungkiri, ada yang juga mungkin 1-2 tahun berikutnya langsung menikah. Ada yang bekerja di di kampungnya. Mungkin artinya persentase yang kuliah masih sedikit. Nggak sebanyak sekarang, Tidak Kang? sebanyak sekarang. Meningkatnya drastis, Kang? Meningkatnya luar biasa. Terus minatnya para anak-anak ini juga jadi lebih semangat gitu ya, Kang? Iya betul, karena sudah ada jaminan. Iya, Selain memang tadi sisi akademik, kalau yang di Cirebon kan S1, kalau yang di STEMIC DC itu kan D3. Jadi selama 3 tahun, diploma 3, nanti keluar mendapat sertifikat, selain ijazah mendapat sertifikasi kompetensi nasional. Wow. Yang akhirnya kan nanti jadi nilai lebih buat mereka. Kalau mau nyari kerja, kan? Mau nyari kerja. Wow. Itu kan yang orang-orang lain susah cari itu. Sertifikasi nasional, Kang, dapat ya? Sertifikasi nasional. Wow. Jadi sertifikasi nasional yang dikaitkan dengan keahlian mereka sesuai dengan gelar akademiknya. Jadi sebenarnya ketika kuliah nih udah dapat pengalaman bekerja juga, ketika lulus pun udah dapat sertifikasi, jadi bisa kerja di mana aja, Kang, ya? Betul. Sesuai sama jurusannya, gitu ya, Kang? Jurusannya, keahliannya. Sangat bisa memutus rantai kemiskinan dong, Kang, kalau kayak gini, Kang. Ya, makanya ini kita juga jadi semangat luar biasa, semangat baru bagaimana memaksimalkan peran teman-teman pendamping di lapangan itu betul-betul mengarahkan keluarga ini menjadi lebih baik ke depan. Ada orang tua yang cerita nggak, Kang? Misalnya kayak perasaan mereka setelah akhirnya anaknya tahu nih arahnya mau kemana nih, dapat nih arahnya dari PKH nih gitu. Yang jelas pendamping banyak dikirimi ucapan terima kasih. Karena orang tua ketika hari ini menyelesaikan pendidikan, mengantarkan anaknya pendidikan sampai ke SLTA, kan bingung. Apakah mau bekerja, apakah ketika diberi kabar berita ini, ucapan terima kasih dari KPM itu kan luar biasa, dari ibu-ibu. Betul-betul. Ada yang sampai nangis, ada yang datang ke rumah ke pendamping kan begitu. Ya saking orang tuanya gembira, senang baru mendapat kabar pun sudah gembira luar biasa. Belum daftar nih, Kang, baru dapat ada kabar bahwa bisa lanjut aja itu udah seneng ya, Kang? Betul. Karena memang salah satu barangkali kan tanggung jawab orang tua juga begitu besar, bagaimana anaknya ke depan. Karena saya juga berpikir begini teh. Kalau anak-anak yang menengah ke atas, itu nggak harus dipikirkan sama kita. Karena dirinya, orang tuanya pasti dipikirkan. Nah, kalau KPM ini, teman-teman nggak ikut memikirkan, siapa lagi yang nggak membantu memikirkan itu. Maka, pasti KPM merasa sangat-sangat terbantu dengan informasi, dengan tugas-tugas pendamping yang dilaksanakan di lapangan. Pendamping berarti sering cerita dong sama Kang Indra? Ya, ada nih orang tua yang mungkin apa nangis-nangis. Ya, karena gitu. memang dalam proses ini saya sampaikan pasti kan tidak ada kendala yang tidak bisa selesaikan. Artinya ketika misalnya kan kalau proses yang STEMIC Cirebon itu pakai fasilitas skip kuliah. Pokoknya kalau anak belum punya perangkat handphone untuk daftar KIP kuliah, pastikan pendamping hadir di sana membantu. Bila perlu kalau memang tidak terakses di handphone, cari warnet bila perlu. Untuk mendaftarkan KIP kuliah. Benar-benar disupport ya, Kang, berarti? Disupport. Karena memang ya nanti juga buat pendamping kan kebanggaan tersendiri. Ada binaannya yang kemudian 3-4 tahun berikutnya menjadi sarjana. Iya. Kan investasi sosial luar biasa. Betul. Dan nggak kebayar ya, Kang, ya? Nggak kebayar. Ngelihat KPM gitu misalnya lulus, atau mungkin KPM yang cerita sama pendampingnya. Udah bisa, sekarang mungkin dulunya nggak bisa belanja sendiri atau belanja kebutuhan orang tua, sekarang akhirnya bisa support juga gitu ya, Kang, ya. Jadi nilai manfaat luar biasa lah. Nilai manfaatnya sangat luar biasa. Nggak kebayar ya, Kang, ya? Nggak kebayar bagi kita tuntas pendampingan, bagi orang tua tuntas mengantarkan anaknya menjadi lebih baik, bagi anak tuntas mengabdikan diri kepada dirinya juga kepada orang tuanya. Iya. Pasti perasaannya juga seneng tuh, Kang. Ya.
Maksudnya mungkin para anak-anak ini mungkin ada cita-cita untuk kuliah mungkin, tapi juga nggak tahu biaya dari mana. Betul. Terus juga mungkin nggak tahu bagaimana nanti kalau misalnya ketika kuliah gitu, biayanya ketika kuliah. Orang tua juga belum tentu support 100% karena keadaan ekonomi juga kan, Kang? Ya, bahkan ada satu KPM, satu anak, awalnya tidak diizinkan oleh orang tuanya. Nah, tetapi pendekatan oleh teman-teman pendamping di lapangan disampaikan bahwa ini yang di Cirebon maupun yang di Tasik, kalau yang di Tasik sambil bekerja di mana? Di Subang, tetapi tidak ada beban biaya kuliah, bahkan dia dapat uang. Yang di Cirebon, kalau Bapak Ibu mengizinkan, anak tidak harus pindah ke Cirebon karena nanti kuliahnya di Ciamis. Juga ditambah subsidi 700.000 per bulan, sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak mengizinkan pada akhirnya. Iya, karena biaya juga udah disupport gitu sudah kan, disupport biayanya. Jadi biaya yang di Cirebon pun sama, setiap semester ataupun bulanannya sudah ditanggung. Wow. Ini mungkin harus banyak ada kampus juga yang ikutan nih, Kang. Ya, harusnya begitu. Jadi nanti outputnya juga lebih banyak KPM yang akhirnya juga terbantu secara ekonomi, anak-anaknya juga akhirnya bisa cari kerja sesuai dengan keinginannya gitu kan. Kampusnya juga mungkin dapat akreditasi lebih gitu karena bisa membantu gitu kan, Kang? Ya, harapannya memang sekolah-sekolah tinggi terutama yang bekerja di bidang teknik langsung gitu ya, sisi operasional, memang sangat mengharapkan memang banyak yang mempunyai ide-ide seperti tadi dimagangkan. Nah, sehingga banyak juga anak-anak yang lulus SMA itu bisa terselamatkan. Artinya termanfaatkan ilmunya, sisi akademiknya tuntas, sisi pekerjaannya pun bisa termanfaat. Dan nggak usah takut nggak ada yang minat ya, Kang ya? Buktinya banyak yang minat. Yang sangat jelas, ini anak-anak KPM PKH ini ribuan. Tenang aja nih kampus-kampus, kalau mungkin mau cari tenaga magang, mau cari mahasiswa baru, Kang, bisa banget kan dari KPM ya, Kang? Oh, bisa. Ribuan kan, Kang, anaknya? Iya, ribuan. Kalau yang dari luar Ciamis bisa, Kang? Atau khusus Ciamis aja nih gitu? Oh, sebetulnya bisa. Bisa. Sebetulnya bisa. Tapi kan kita juga berlomba bagaimana anaknya bisa selamat ke sana. Jadi memang proses ininya harus siapa cepat dia dapat. Ya, artinya kan kita juga memperlihatkan kita semangat, bukti semangatnya kita urus cepat segala macamnya. Ya, ini kan bagian dari strategi saya, sehingga kesempatan peluang bagi anaknya lebih besar. Dan mungkin juga bisa dicontoh oleh PKH-PKH lain di daerah lain gitu ya, mungkin ya bisa mengajak kolaborasi dengan kampus, akhirnya bisa membantu anak-anaknya jadi nggak berhenti di SMA aja gitu. Kan sayang kan, Kang, misalnya udah SMA pinter tapi ternyata ujung-ujungnya cuma kerja, belum nggak kepake ilmunya, tidak dapat sertifikasi. Ini kan udah jelas dapat sertifikasi gitu ya, Kang ya. Udah enak banget ya. Wah, luar biasa nih. Mungkin nih, biasanya nih, Kang, kalau misalnya lagi live gini nih, kalau misalnya nanti premier, itu banyak yang komen, Kang. SDM mana, mau disapa nggak, Kang? SDM mana nih, Kang, yang mau disapa? Siap, terima kasih. Yang jelas SDM Ciamis luar biasa, Jawa Barat, dan seluruh SDM PK se-Indonesia. Luar biasa lah. Nih, biasanya nih ntar ada yang komen nih, Kang, SDM Ciamis hadir gitu, Kang. Ntar ikut aja, Kang, kalau lagi live nih. Biasanya hari Kamis setiap jam 7, Kang. Siap. Setiap minggu ada ya di YouTube-nya Linjang Sos. Oke, jangan lupa pokoknya ya, Kang ya. Siap. Nah, kalau ngebahas tadi kan katanya dari Expose Media, Kang. Dari banyak media akhirnya ngeberitain tuh, akhirnya ada kampusnya tertarik. Ada cerita unik nggak, Kang, ketika lagi ngurus? Ngurusnya berapa lama sih, Kang, waktu itu? Ngurus antara informasi dipublish, ya kemudian kita hadir di STEMIC tidak lebih dari 1 minggu. Cepet ya, Kang? Tidak lebih dari 1 minggu kita bertemu di kampus, diskusi, merencanakan tindak lanjut seperti apa. Minggu berikutnya kita sudah dipersilahkan untuk rekrutmen. Wow. Gak ada kesulitan apa gitu, Kang? Misalnya kayak tiba-tiba ada syarat-syarat yang lumayan sulit gitu untuk para KPM, gak ada, Kang? Kalau syarat-syarat kan tadi sudah disebutkan kan, syarat untuk di kampusnya ini, syarat di perusahaannya ini. Artinya teman-teman pendamping turun ke lapangan itu sudah membawa informasi lengkap. Nah, jadi sudah membawa informasi lengkap, kemudian nanti teman-teman pendamping pun bisa memilah ini yang masuk kriteria ini yang masuk kriteria ini. Nah, kalau terkait dengan proses, sehingga waktu itu saya sangat mengapresiasi dari STEMIC DC itu, maka kita bikin acara waktu itu. Bikin acara yang salah satu acaranya adalah penandatanganan kerjasama antara PKH dengan STEMIC DC. Wow, PKH Ciamis dong, Kang, sebut, Kang. Kalau PKH kan banyak. PKH Ciamis dengan STEMIC DCI ya, Kang? DCI Tasikmalaya. Wow. 1 minggu tuh cepet loh, Kang.
Untuk ngurus-ngurus kan mungkin banyak kampus yang akhirnya banyak mikirin ini gimana nih nanti benefitnya atau gimana, tapi ini STEMIC DC ini lumayan cepat ya Kang ya, 1 lumayan minggu cepat, alhamdulillah. Karena memang ya tentu ini juga gayung bersambut antara semangatnya kita dengan semangatnya mereka. Nyangkut gitu ya Kang Gitu, ya, iya. klop gitu. Ada tips nggak nih Kang misalnya, kalau mungkin untuk para SDM PKH yang lain yang juga minat membangun jejaring gitu, ada nggak sih Kang kiat-kiat tertentu dari PKH Ciamis gitu, untuk bisa akhirnya berjejaring dengan kampus-kampus lain, apalagi udah dapat 2 sekarang nih kan Kang? Tipsnya saya rasa di dalam apapun banyak diskusi dengan orang-orang yang tentu mempunyai potensi. Mau potensinya di kampus, mau potensi apapun. Artinya banyak bercerita tentang pekerjaan kita yang pada akhirnya nanti orang akan membantu dari sisi yang mereka mampu. Kalau saya prinsipnya begitu, banyak diskusi gitu saja. Banyak diskusi, banyak yang mengekspos lah, kira-kira mengekspos itu bukan hanya kemudian untuk pencitraan, bukan, tetapi bagaimana pekerjaan teman-teman ini diketahui oleh dilihat gitu ya, kan begitu. Artinya pekerjaan mulia ini harus diketahui sehingga memang ketika ada orang atau pihak lain yang ingin mensupport, membantu, bisa hadir di sana. Kalau tidak diceritakan kan tidak ada yang tahu gitu ya Kak. Gitu. Dan terbukti juga dengan PKH Ciamis seperti itu betul, kan, akhirnya bisa kerjasama dengan kampus dengan terekspos gitu ya. Iya. Wow, memang harus lebih banyak diskusi gitu ya Harus Kang? banyak diskusi, harus banyak ngobrol gitu ya kan Kang. begitu. Akhirnya ketemu juga nih klubnya sama kampus gitu kan Kang ya. Tapi kalau ketika sekarang kan lagi pandemi nih Kang, apakah ada kegiatan-kegiatan yang tertunda gitu dari teman-teman yang magang atau mungkin yang lagi kuliah sekarang gitu? Ada nggak sih Kang yang lagi cerita gitu sama Kang Indra gitu? Ya, sementara ini tidak ada karena proses di perusahaan juga tetap berjalan, proses kampus tahapannya juga tetap berjalan. Artinya aman-aman saja selama memang protokol kesehatan diperhatikan. Itu saja barangkali kalau kaitan dengan COVID-19 ini. Berarti sekarang sebenarnya teman-teman yang lagi magang, teman-teman yang lagi kuliah maupun yang kelas jauh itu aman-aman aja Kang, berjalan aja ya. Kirain tiba-tiba ke stop gitu kan, sekarang lagi banyak nih Kang yang perusahaan banyak yang tutup atau mungkin perusahaan banyak yang akhirnya memberhentikan operasional gitu. Tapi enggak ya Kang ya? Enggak. Ya alhamdulillah proses itunya tetap berjalan. Kemudian kaitan dengan standar prosedur COVID-19 di perusahaan ya tetap diperhatikan kan begitu. Kalau kemudian proses tata laksana kuliah tentu mungkin bisa dirubah menjadi daring kan begitu, jadi online atau begitulah kira-kira. Mengikuti aja kan ya, situasional. Yang jelas gitu. tidak terhenti gara-gara COVID-19. Wow, jadi aman-aman aja nih, masih bisa dapat 1.300.000 sama 700.000 per bulan gitu. Aman ya, tentram gitu nih berarti nih. PKH Ciamis kayak happy-happy nih Kang. Dengar kabar ini ya. Terbukti kan tadi udah ada sekitar 165 orang ya Kang ya. Dan akhirnya jadinya 56 orang yang bekerja di perusahaan gitu. Wah. Nah, kalau misalnya Kang Indra nih, Kang Indra dulunya kan sekarang Korkap nih. Apakah dulunya pendamping atau dulunya pendamping? Saya rekrutmen dari 2011. 2011 jadi pendamping, kemudian 2015-2016 ada seleksi koordinator kabupaten, saya ikut, ya, alhamdulillah dinyatakan lolos. Berarti sekarang udah berapa tahun nih Kang, kurang lebih? Dari kalau dari 2015, ya tentu 5 tahun ya, 5 tahun. 5 tahunan, kalau dari sejak 2011 jadi SDM, ya 8 tahunan lah. Udah ini banget ya Kang, udah lengket banget sama PKH ya Kang ya. Dari pendamping dari 2011 sampai 2015, 4 tahun. Sekarang sudah jadi Korkap 5 tahun. Bikin juga gerakan jejaring gitu. Ada rencana ke depan nggak nih Kang? Misalnya nih, PKH mau diapain sih nih nantinya nih, PKH Ciamis nih terutama? Ya intinya bahwa kehadiran PKH di Ciamis, kehadiran teman-teman pendamping di lapangan, bagaimana memberikan nilai lebih membantu masyarakat sesuai dengan tugas dari pemerintah, dari Kementerian Sosial, bagaimana memfasilitasi, mengadvokasi, membimbing KPM PKH untuk lebih baik, untuk lebih maju. Dan semoga terwujud semua ya Kang ya. Amin. Kalau misalnya, kan Kang Indra tadi jadi pendamping dari 2011 nih Kang. Sama sekarang kan udah jadi Korkap nih. Berarti udah lumayan lama kan ada di PKH gitu Kang. Bedanya jadi pendamping 2011 Kang, sama pendamping sama waktu sekarang-sekarang gitu Kang. Ada kelihatan bedanya nggak Kang? Bedanya kalau dari sisi dulu di tugas di lapangan, memang sepertinya kalau 2011 tidak terlalu banyak orang yang
masyarakat maksudnya ya, masyarakat yang peduli begitu. Nggak aware, Kang? Nggak, kurang peduli itu maksudnya ya sudah itu program-program ini kan gitu, jalan masing-masing saja. Nah kalau sekarang kenapa TUSI ataupun peran pendamping harus semakin lebih baik? Karena semua orang melihat sekarang. Artinya jangan sampai kemudian kita dimarahin, kita disalahin karena memang kita tidak melaksanakan tugas sesuai dengan. Emang pernah Kang dimarahin, Kang? Ya artinya kan. Kayak sering disenggol nih. Gimana sih harusnya kan gini gitu. Pernah nggak sih, Kang? Contoh ini contoh konkret. Biasanya kan kita koordinasi ke desa nih atau ke kecamatan. Kita bermaksud menemui camat atau kepala desa. Camat tidak ada, kepala desa tidak ada, maka saya cari orang yang ada di sana. Saya diskusi, laporkan kegiatan ini, rencana kegiatan ini dan seterusnya. Pada momen berikutnya, kepala desa atau camat bilang, ini pendamping PK tidak ada koordinasi. Tidak ada informasi. Nah, artinya ini ada rantai terputus komunikasi. Saya bilang, Pak, saya sudah komunikasi, sudah laporan sama ini sama itu. Ya, yang nggak laporan, ya barangkali kalau memarahi staf Bapak bukan bagian saya, kan kira-kira begitu. Jadi ini kadang-kala juga keputus gitu ya, Kang ya. Jadi misalnya kenapa kita si kepala desa camat tidak ada, mungkin camat atau kepala desa sedang rapat di kabupaten. Kita kan masa nunggu kepala desa kelamaan ya, Kang, kan gitu. Jadi kita nunggu hadir, siapa saja yang hadir kita laporan. Tapi kemudian disangkanya kita tidak koordinasi dengan. Padahal sebenarnya udah koordinasi. Sudah koordinasi. Beda kan orang aja gitu ya, Kang. Sehingga pada minggu atau bulan berikutnya kita sederhana karena sudah tahu dengan si A, maka kita datangnya juga ke si A kan begitu. Sehingga kepala desa atau camat menganggap ini SDM tidak ada koordinasi sih, tidak ada. Padahal memang kita rutin menyampaikan informasi perkembangan. Itu sebenarnya salah satu contoh yang kelihatan gitu ya, Kang ya sekarang. Ya, jadi udah nggak boleh sendiri-sendiri lagi nih. Harus selalu terkoordinasikan. Dari 2011 sampai 2015 ya, Kang, tadi jadi pendamping. Ada nggak sih, Kang, tugas yang paling berat gitu yang misalnya Kang Indra jalanin gitu? Misalnya ada nih KPM yang rewel, ngomel aja, ngeluh aja ceritanya, atau mungkin ada KPM yang harusnya udah graduasi mandiri tapi nggak graduasi mandiri gitu. Ada nggak sih, Kang, tugas paling berat gitu? Ya, kalau menurut saya tugas paling berat itu tanggung jawab sosial bagaimana, karena prinsip tujuan programnya adalah mengantarkan mereka menjadi lebih baik. Ini jejaring atau kreativitas inovasi ini yang kadang-kala menjadi faktor pemberat. Artinya kita harus betul-betul mengeluarkan ide-ide, kreativitas, bagaimana berinovasi, memfasilitasi minimal membuka jalan bagi KPM untuk menjadi lebih baik. Persoalan hambatan tentu ada, walaupun memang tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan. Selama kita tadi berdiskusi, ngobrol dengan orang lain, mencari sumber-sumber potensi yang lain. Kalau misalnya sekarang kan udah jadi Korkap nih, Kang. Ngendaliin pendamping gitu, Kang. Apalagi kan Kang Indra dulu pendamping gitu. Ya. Gimana nih, Kang? Ada trik khusus, tips gitu misalnya? Kalau kaitan dengan membangun komunikasi dengan teman-teman pendamping, karena teman-teman pendamping ini juga semua sudah orang dewasa. Artinya kita mengingatkan saja bahwa kita punya tupoksi masing-masing, kita punya tugas masing-masing, kita punya wilayahnya masing-masing. Dan ada satu prinsip yang saya ingatkan ke teman-teman, bahwa kita siap memimpin, siap dipimpin. Siap memimpin, siap dipimpin. Artinya, hari ini teman-teman mungkin usianya ada yang lebih dari saya, tapi dalam kondisi ke-PKH-an, saya koordinatornya. Mau tidak mau harus siap dipimpin. Gitu. Kebetulan orang itu misalnya di kecamatannya jadi korcam misalnya, ya harus mampu mimpin dong makanya akhirnya harus mampu dipimpin. Siap mimpin, siap dipimpin. Siap mimpin dan siap dipimpin. Jadi harus siap kalau misalnya lagi harus dipimpin, ya dipimpin. Ya, kita mengikuti. Kalau harus mimpin, ya mimpin. Ya kita gitu. begitu. Menyesuaikan ya, Kang, ya? Menyesuaikan. Wow. Kalau sekarang ada berapa sih, Kang, total pendamping, Kang? 168. 168. Komunikasinya susah dong, Kang, 168 orang. Kan ada 2 wilayah, kita 2 wilayah karena koordinatornya 2. Korkapnya ada 2. Ada 2. Jadi dari 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis kita bagi 2. Saya pegang 15 dan Bu Putri pegang 12 kecamatan. Tapi sejauh ini masih baik-baik aja, Kang. Ya, Misalnya baik-baik. mungkin ada nggak sih pendamping yang nganggap nih, aduh Kang Indra bawel banget nih, atau Kang Indra nih kerjaannya nih WhatsApp terus, grupnya penuh terus gitu. Ada nggak sih, Kang, pendamping gitu yang pernah kayak protes gitu ke Kang Indra? Kang Indra udahlah gitu. Memang pernah sih. Ya, katanya kalau Korkap ini nyari-nyari aja nih, nyari pekerjaan kan gitu. Nyari-nyari pekerjaan maksudnya ya karena kan saya bilang tadi bahwa peran kita harus betul-betul maksimal hadir di KPM. Artinya sampai bahwa
saya bagaimana waktu itu mencari jejaring yang bisa membantu KPM rumahnya yang belum ada listrik. Yang belum ada listrik kan? Belum ada listrik. Artinya ini kan juga bagian dari bagaimana proses program komplementari lengkap bagi si KPM. Jadi kalau tadi kaitannya pendidikan, sisi lain kita juga mengerjakan. Nggak cuma pendidikan berarti kan? Nggak, pendidikan itu yang ya? kita pikirkan. Jadi bagaimana rumahnya yang tidak layak huni, bagaimana kita dorong mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Yang tidak punya listrik, kita dorong bagaimana KPM itu, rumah itu bisa mendapat bantuan listrik. Banyak ya pokoknya. Nah, kalau banyak kan berarti kan rewel tuh Kang di grup Kang. Ya makanya, tapi pada akhirnya ketika ini berhasil, ini kan bukan bagi saya, tapi kebanggaan bagi pendamping, kebanggaan, ucapan terima kasih dari KPM luar biasa. Dan itu doa yang paling tinggi. Doa yang paling tinggi kan? Dari KPM. Kan ya maklum lah kan begitu. Jadi doa KPM itu kan setiap hari ketika bertemu dengan teman-teman pendamping itu, Cep, Akang, Teteh, sing sarehat, sing saralam. Itu kan doa-doa luar biasa. Sing sarehat ya. Sing sarehat kan gitu. Sing sarehat, sing lancar pada melanana tugasna, atur nuhun dibantosa. Itu kan doa-doa sepuh yang luar biasa. Jadi ya imbalannya itu. Selain memang imbalan honorarium dari pemerintah, dari kementerian, juga doa-doa itu imbalan bagi teman-teman pendamping di lapangan. Lebih berharga ya kayaknya. Lebih berharga. Misalnya sehari aja gitu, kalau misalnya ketemu beberapa KPM didoain, itu rasanya udah seneng banget kan? Luar biasa. Jadi melebihi disuguhi kopi. Jadi melebihi disuguhi kopi. Kan kalau capek kan habis jalan-jalan nih Kang, enak kan minum kopi. Ya artinya. Gak bisa kan karena dikasih doa jadi hilang gitu ausnya Kang. Maksudnya begini, kalau kopi itu ternilai. Ada nilainya kalau kopi, kalau doa itu tidak ada ternilainya. Jadi bisa jadi yang nanti yang membuat selamat kita itu adalah doa KPM. Kita nggak ada yang pernah tahu ya Kang ya? Iya, siapa begitu. Tahu nanti. Jadi makanya tadi lebih berharga daripada segelas kopi. Wow. Jadi doanya tidak ternilai, sama-sama tidak ternilai. Apalagi dulunya juga pendamping ya Kang ya, jadi ngerasain banget gitu. Betul, ya. Apalagi sekarang udah jadi korkap, jadi semakin pengen gitu, semakin gatel gitu kayaknya pengen bikin sesuatu terus buat Betul, KPM gitu iya, ya Kang ya. Iya. Abis ini apa lagi Kang? Udah jejaring kampus nih. Terus tadi aku sempat baca katanya ada mau listrik ya Kang ya, untuk listrik. Kalau listrik sudah jalan. Oh, udah jalan. Sudah jalan. Kita sudah hampir pasang 350 lebih. Rumah KPM dipasangi listrik. Wow, 30 berapa Kang? 350-an. 350-an. Banyak Kang? Banyak. Jadi kita tahun ini kita dapat 40, tahun ini kita dapat 30. Dan itu bukan dari pemerintah. Terus dari mana Kang? Dari Basnas. Dari Badan Amil Zakat Nasional. Saya sampai berpikir waktu itu karena di pemerintah daerah bantuan listrik itu sudah tidak ada. Saya berpikir bagaimana karena listrik ini juga jadi faktor pendukung bagi keberlangsungan keluarga itu. Betul. Mau sisi penerangannya, kegiatan usahanya juga sangat luar biasa lah membantunya. Saya sampai munculkan ide dengan teman-teman SDM PKH, bagaimana caranya kita membangun komunikasi dengan Basnas. Tetapi kan kalau Basnas itu kan ada fungsi pengumpulan zakat infak sodako. Ya sudah, kita inisiatif sekarang dengan SDM. Kita inisiatif SDM PKH infak sodako setiap bulan. Kita setorkan ke Basnas. Nah, nilai manfaatnya infak sodako yang dari Basnas itu kita mintakan lagi buat ngebantu KPM. Listrik gitu ya kan, dalam Salah bentuk satunya listrik. untuk listrik. Wow, berarti sebenarnya lumayan banyak juga ya Kang yang dilakukan sama PKH Ciamis gitu untuk membantu para KPM. Iya. Salah satunya tadi yang pendidikan tadi yang lumayan sangat membantu loh, maksudnya untuk anak-anak kelas 12 yang mungkin juga masih labil gitu, takut mau sekolah tapi nanti takutnya cuma capek doang, belajar doang, ternyata ini kan ada manfaatnya juga, bernilai juga ya Kang ya? Iya, luar biasa lah insya Allah, penuh dengan kebaikan. Amin. Nah, Sobat Sosial, sekarang kita akan ngulik-ngulik nih sedikit soal Kang Indra. Tadi aku sempat ngobrol sama Kang Indra. Kang Indra nih ternyata selain jadi Korkap PKH juga suka pramuka ya Kang ya? Betul, ya. Aktif di pramuka. Apa nih Kang? Apa? Aku kan dulu nggak pramuka Kang, karena sekolah aku nggak ada pramukanya. Itu harus dimarahin tuh sekolah aku tuh kayaknya tuh. Tapi jabatannya nih Kang, boleh tahu nggak sih Kang di pramuka ini? Kalau jabatannya hari ini masuk di pengurus jajaran kuartir cabang Gerakan Pramuka Ciamis tingkat kabupaten. Kalau di pengurus masuk di wakil ketua. Ngeri. Di PKH Korkap, di pramuka wakil ketua. Sibuk dong Kang tiap hari? Oh, enggak setiap hari. Karena kan kalau kegiatan melakukan kan di luar pekerjaan pokok. Artinya di luar jam pokok. Artinya ya kita nikmati lah. Kita nikmati kegiatan aktivitas yang penuh. Kita bagian gembiranya geser ke
pramuka, kira-kira begitu. Kang, tetap aja, maksudnya mungkin hobi gitu kan, ada yang suka hobi motor, ada yang suka hobi mungkin main burung, ada yang suka mau hobi mungkin sepedaan gitu. Hobi pramuka kan sama aja kerja atulah. Enggak, kan pada prinsip tadi, karena kita di PKH ngurus KPM, kita membantu fasilitasi KPM. Di pramuka juga sama, segmennya kan anak-anak sekolah. Bagaimana ke depan bahwa saya punya pimpinan menyampaikan bahwa bagaimana generasi ke depan terselamatkan. Artinya selamatkan generasi. Artinya lebih kita berpikir bagaimana pramuka ini juga menjadi bagian dari yang ikut serta hadir membangun karakter masyarakat. Emang kalau misalnya jiwanya udah suka ngebantu susah ya Kang ya? Ya susah. Mau gimana jika ujung-ujungnya ngebantu terus. Ya. Kalau kan hobinya makan nih Kang, jadi kayak apa juga makan terus gitu, non-stop. Tapi kalau Kang Indra kan hobinya tadi entah itu membantu atau memperbaiki kali ya Kang ya, memperbaiki generasi juga, memperbaiki pola hidup juga, dan ekonominya masyarakat juga gitu ya Kang. Luar biasa. Nih Sobat Sosial, ditunggu komennya seperti biasa. Karena biasanya nih Kang, aku kan suka nonton nih kalau misalnya lagi premiere nih di YouTube-nya Linjam Sos. Itu kadang suka ada yang komen Kang, misalnya pokoknya absen deh Kang, kayak absen gitu. SDM dari PKH mana? Absen dari SDM PKH mana? Emang banyak Kang kayak SDM ya kayak? Banyak. Dan saya juga biasa suka ngabsen. Ini jangan-jangan nih kemarin nih udah nonton yang mana aja kan nih Kang? Nonton yang Wulan yang dulu. Yang pertama itu episode pertama. Kemudian yang Pak Oni. Sobat Sosial ya, seperti biasa jangan lupa komen nih Kang biasanya. Mungkin kan Kang Indra juga sering komen juga nih. Komen? Saya mengabsen, hadir. Hadirnya tapi hadir nonton doang apa cuma ditonton sampai habis, Kang? Oh iya, aku sedih nih kalau nggak tonton sampai habis nih. Soalnya tontonannya paling cuma 1.000, 2.000 nih, Kang. Lihat, kita harus bikin jadi 5.000 nih, Kang. Siap, setengah ini pasti lebih banyak. Lebih banyak ya, Kang? Ya. SDM PKH Ciamis semuanya suruh nonton, Kang. Iya, siap. Semua tuh. Kan tadi Akang kan tadi satu wilayah. Dua wilayah itu semua suruh nonton, Kang. Iya, iya. Nih pokoknya nih, aku lagi ngeliat ini nih, harus ada yang nonton. Nah, Kang, keterkaitan tadi antara pramuka sama di PKH gitu, Kang. Ada nggak sih, Kang, yang jadi apa ya, kesinambungan gitu yang akhirnya bisa mensejahterakan KPM gitu, Kang? Ada nggak? Kalau kemarin teman-teman pada saat COVID, di awal-awal COVID, itu teman-teman saya kerjasama karena kebetulan saya juga pengurus di pramuka. Jadi ada dilibatkan anak-anak pramuka membantu pada saat proses pencairan. Proses pencairan itu bukan membantu mencairkan, bukan. Tapi bagaimana mengingatkan, mengatur KPM yang sedang antri. Oh. Nah, jadi kan mengingatkan jarak. Karena kan pendampingnya satu nih. Pendampingnya satu. Ke bawahnya kan ke belakangnya nggak ada yang ngatur. Iya, betul, Maka waktu itu saya minta bantuan ke pramuka untuk di titik-titik tertentu yang suka antriannya banyak, minta bantuan dari anggota pramuka. Untuk dijaga untuk gitu ya, Kang? Ikut serta di sana. Artinya, ya kebetulan saya aktif di pramuka juga, mengajak anak pramuka untuk juga berbagi, berbagi tugas begitu, untuk membentuk KPM dalam rangka pada saat itu melancarkan proses pengambilan bantuan. Wah, sebenarnya jadi bisa saling bantu gitu ya, Kang? Saling sinambungan gitu ya? Sinambung, luar biasa. Akang kalau boleh tahu usia berapa, Kang? 39. 39. Udah nikah dong, Kang? Sudah. Istri dari PKH juga, Kang? Bukan. Biasanya nih cerita-cerita korkap atau cerita-cerita para pendamping nih, ada yang bilang kalau misalnya ada pendamping nikah sama pendamping, korkap nikah sama korkap nikah sama pendamping. Enggak ya, Kang ya? Enggak. Jadi saya duluan nikahnya daripada jadi pendamping. Jadi sebelum 2011 sebelum 2011 sudah nikah. Tapi di teman tadi Camis juga ada yang nikah ya sesama SDM ada. Sesama SDM ada. Kalau nikahnya kalau belum nikah pas jadi pendamping, kemungkinan nikah sama pendamping juga nggak, Kang? Ya, kemungkinan. Nih, istrinya Kang Indra jangan marah ya, kan udah nikah dulu sebelum jadi pendamping. Tapi banyak ya, Kang ya, yang nikah pendamping gitu, Kang? Di kita ada 2 atau 3 pasang gitu, yang nikah sama SDM gitu. Ada yang korkap sama pendamping nggak, Kang? Kalau di Camis nggak. Tapi pendamping banyak ya? Pendamping sama pendamping ada. Soalnya kan siapa tahu lagi tugas bareng atau lagi ketemu gitu. Ada gathering-gathering gitu nggak sih, Kang? Misalnya ketemu atau rapat gitu, ada nggak, Kang? Ada. Kalau rapat kan rutin, minimal 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, selain memang ada kegiatan-kegiatan dadakan. Artinya dadakan itu misalnya kita tiba-tiba dapat tugas, tapi kan menyampaikan informasi di surat atau di media, di medsos kan kadang-kala
penerjemahannya jauh berbeda sehingga memang kita memerlukan untuk bertemu. Dengan kondisi COVID sekarang pun kita undang pertemuan rapat tentu dengan protokol kesehatan. Tapi tetap ada itu ya Kang, ada rapat gitu, ada ketemu gitu. Ada ketemu. Tapi ngebahas apa sih Kang biasanya kalau ketemu gitu, entah mungkin ngebahas cerita-cerita curcol atau gibah mungkin Kang. Aku kalau sama teman-teman aku nih mungkin serba sosial juga ada yang tahu kalau misalnya cewek-cewek atau mungkin cowok-cowok sama cewek gitu nongkrong lebih ke gibah Kang, bukan ngurusin macem-macem. Kalau pertemuan pendamping Korkap ngapain Kang? Kalau dengan teman-teman SDM PKH itu ketika rapat itu yang dibicarakan itu kemarin ada KPM mau melahirkan kisnya belum aktif kan. Iya, yang persoalan seputar-putar itu saja. Pokoknya ngebahas KPM ya Kang ya? Gimana ya? Kaitannya dengan KPM. Ada juga yang kemarin kan kita ditugasin ngurus dari kementerian itu yang Bang Emok itu. Ada yang protes segala macam kan. Protes kenapa Kang? Bahkan bukan KPM-nya yang protes, tetapi tetangganya yang protes. Nah, ini macam-macam saja. Jadi sebenarnya ketemunya tuh juga banyak ngebahas hal gitu ya Kang ya? Iya, pada akhirnya ketika di lapangan itu semuanya terbuka, semuanya kelihatan. Gitu. Makanya tadi prinsipnya teman-teman mau tidak mau, tupoksi ini harus sebaik mungkin dilaksanakan karena memang banyak orang yang melihat. Banyak orang yang melihat, banyak orang yang memperhatikan. Belum lagi banyak orang yang nyinyir, belum lagi banyak orang yang itu dia, sirikan gitu. Biasanya kan ada yang nyinyir-nyinyir tuh Kang. Oke. Pendamping-pendamping mungkin ada yang sirik-sirikan juga nih Kang. Kok yang itu dia udah bisa graduasi segitu-gitu Kang biasanya Kang. Itu juga kan kalau sesama pendamping mungkin jadi si A sudah graduasi sudah banyak, ini masih sedikit. Itu prosesnya persaingan lah. Persaingan kompetisi yang sehat. Bagaimana target graduasi 10% ini tercapai. Jadi dulu-duluan gitu ya Kang ya. Gitu. Kompetisinya kompetisi sehat ya, bukan kompetisi nyinyir ya. Maaf punya aja kali yang nyinyir ya sobat sosial ya, maaf ya. Nah Kang, kalau misalnya Bang Emok tadi kan ngebahas Bang Emok nih Kang. Sebenarnya di Ciamis itu kan dilarang tuh Kang, nggak boleh tuh Kang. Di Ciamis banyak nggak sih Kang yang kena? Ada juga KPM yang memang terindikasi masuk di Bang Emok. Sehingga tadi disampaikan ada juga tetangganya yang protes. Saya tanyakan ke pendamping, itu yang protes itu adalah KPM-nya atau bukan KPM-nya? Bukan Kang katanya. Oh, kalau begitu terindikasi orang itu yang memfasilitasi Bang Emoknya. Artinya iya benar-benar. Kalau KPM-nya tidak protes, tetapi tetangganya setelah diidentifikasi ternyata dia juga bagian dari Bang Emok ini. Gitu. Jadi kan ketika kita dilarang, maka konsumennya kan nasabahnya mungkin jadi berkurang. Kalau di Ciamis ada juga yang memang KPM masuk di menjadi ikutan jadi Bang Emok. Tapi dengan instruksi kemarin, arahan kemarin bagaimana menyehatkan kembali KPM dari sisi itunya, maka kita juga mulai sosialisasikan ke KPM dan teman-teman turun ke lapangan bagaimana mencegah KPM untuk aktif atau masuk di Bang Emok. Antisipasinya gimana tuh Kang? Mungkin kalau verbal juga orang nggak begitu ya udahlah cuma numpang lewat aja gitu, tapi ada nggak Kang misalnya kayak tindakan atau misalnya sanksi gitu Kang dari pendamping gitu? Kalau sesuai dengan edaran yang ada, apabila memang KPM tidak selama 3 bulan waktu itu tidak keluar atau tidak menyelesaikan dengan tanggungan-tanggungan dengan Bang Emok itu, maka ada sanksi. Walaupun memang sanksinya tentu apakah sanksi dikeluarkan, apakah sanksi apa itu juga masih ya kita juga pertimbangan dengan kemampuan si KPM. Tetapi minimal kalau saya di Ciamis pakai surat pernyataan. Jadi surat pernyataan akan keluar dan menyelesaikan tanggungan urusan dengan Bang Emok. Gitu. Tapi karena kan sayang banget ya Kang, maksudnya udah dapat bantuan tapi akhirnya terjerumus ke hal-hal yang kayak gitu kan, lebih baik untuk bisa dipakai untuk kebutuhan dirinya sendiri gitu kan Kang, untuk keluarga atau mungkin untuk sekolah juga gitu kan Kang. Sayang kalau misalnya dipakai untuk ke Bang Emok nih, KPM nih ya. Dan para pendamping juga mungkin usaha terus ya Kang ya, biar nggak ada yang ikut-ikutan ini. Ya kuncinya salah satunya mungkin teman-teman pendamping nanti lebih banyak mengarahkan kegiatan pemberdayaan. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh KPM itu sendiri. Dari hal kecil saja, misalnya ya satu komunitas dibangun kelompok usaha bersama, tidak kuat seorang ngajak teman-teman yang lain. Yang penting bikin usaha gitu kan. Ada niat untuk dibikin usaha gitu ya Kang ya. Jadi salah satunya bagaimana membangun kerjasama. Kalau seperti tadi disampaikan, kalau sendiri tidak sanggup, artinya kan mengajak teman-teman yang lain, KPM yang lain. Maka ya 5-10 orang dibikin satu kelompok bagaimana merintis kegiatan, belajar merintis usaha. Banyak ya Kang yang KPM juga yang akhirnya
punya usaha gitu Kang, atau bikin produk gitu Kang, ada ya Kang? Banyak ada yang gabung, baik KPM yang secara individu melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Misalnya kalau di Ciamis itu kan ada satu kecamatan sentra makanan ringan. Sentral makanan ringan. Jadi banyak KPM yang kerja di sana, mungkus-mungkus makanan kan gitu. Kalau di kita sendiri di PKH sedang menggalakkan bagaimana kegiatan usaha KPM ini didorong warung kube, waktu kelompok usaha bersama. Nah, kenapa didorong? Karena seperti tadi, kalau sendiri tidak mampu, kita ngajak yang lain. Kemudian bantuan PKH sedikit demi sedikit kan bisa ditambah-tambah dengan teman-teman yang lain nih, untuk mensupport permodalannya. Itu mudah-mudahan memang ada fasilitas lain, apakah nanti mendapatkan bantuan dari kementerian atau dari Pemda atau dari mana. Termasuk yang kemarin ada bantuan rencana distribusi bantuan UMKM, banyak juga tuh KPM yang ikut serta difasilitasi teman-teman pendamping. Mudah-mudahan saja dapat. Pokoknya yang penting KPM sejahtera lah ya Kang ya, intinya. Targetnya memang kan tugas intinya ke sana. Intinya ke sana bagaimana pendamping hadir bersama pendamping hadir, utusan pemerintah, utusan Kementerian Sosial, mendampingi, mengadvokasi masyarakat, KPM terutama, bagaimana ke depan menjadi lebih baik. Betul, dan semoga juga salah satu terobosan baru juga nih, berjejaring dengan kampus, itu juga bisa dipakai juga di beberapa wilayah lain, jadi sehingga nanti mungkin KPM bisa akhirnya mandiri dan bisa sejahtera sesuai dengan keinginan yang diharapkan ya Kang ya. Nah terakhir nih Kang, ada nggak sih Kang angan-angan gitu Kang, yang akan direalisasikan dalam waktu dekat untuk PKH Ciamis, atau mungkin yang jangka panjang atau jangka pendek, ada nggak sih Kang angan-angannya? Jangka pendeknya sebetulnya sekarang sudah lagi diskusi bagaimana membangun kerjasama dengan Telkom. Kerjasama dengan Telkom. Kami ingin memperjuangkan memfasilitasi warung-warung yang sudah terbentuk, itu ada fasilitas internet. Kenapa kami berpikir ada fasilitas internet? Khawatir proses COVID ini masih lama, akan lama, sehingga proses anak-anak belajar di rumah. Nah, ketika belajar di rumah akan terganggu dengan kuota, terus juga koneksi gitu ya Kang. Maka saya sedang berpikir koordinasinya sudah 2 kali, tinggal tindak lanjut nanti bagaimana nanti di warung-warung kelompok usaha bersama itu terpasang WiFi, di mana anak-anak KPM bisa hadir di sana, proses belajar daring, misalnya dengan pola daring. Nah, sehingga ketika banyak orang kumpul di sana, warungnya juga bisa hidup. Warungnya hidup, anak-anaknya juga bisa belajar. Akhirnya jadi gimana ya? Situasinya jadi enak gitu ya Kang ya. Iya. Bagi yang punya warung dan anak-anaknya juga. Kalau ini terakhir banget nih Kang, sebelum kita closing nih Kang, ada nggak sih Kang dari Kang Indra gitu target kapan nih kira-kira Ciamis akan lepas nih, atau setidaknya membaiklah dari angka kemiskinan nih? Ada nggak Kang target tahun atau mungkin target bulan mungkin? Nggak tahu. Ada nggak Kang? Kalau pentargetan terutama graduasi, kalau pentargetan graduasi kita sedang mengupayakan lebih dari 10%. Karena kalau lebih dari 10% artinya ketika kita KPM 52 ribuan, maka ada 5.200 KPM yang harus tergraduasi. Kalau kita kaitkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Ciamis, ada 153.000 kakak berdasarkan BDT kalau dulu, kalau sekarang DTKS. 5.000 itu cukup menyumbang 0,2, menurunkan angka kemiskinan. Ya, saya rasa PKH bagian dari salah satu bagian penting yang ikut kontribusi menurunkan angka kemiskinan. Ya, semoga targetnya tercapai ya Kang ya. Sekali lagi terima kasih udah datang Kang Indra. Sama-sama. Dan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, Sobat Sosial, kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Tadi kita syuting ya Kang ya. Kita udah jaga jarak dan juga udah pakai masker, walaupun tadi dicopot biar lebih nyaman gitu, enak buat Sobat Sosial denger podcast kita ya. Nah, untuk closingan kali ini ya Sobat Sosial, aku mau ngingetin seperti biasa, jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube-nya Linjam Sos. Oke nih, Kang Indra juga nanti akan bertugas untuk nyebarin info ini ke semua PKH Ciamis ya Kang ya, SDM PKH Ciamis ya Kang. Bukan hanya di SDM, ke seluruh jaringan yang ada. Pokoknya nih, nanti kalau lagi premier, aku lihat berapa ribu yang nonton nih Kang. Siap. Kalau kurang dari 1.000, aku telepon Kang Indra. Kang Indra mana janjinya? Katanya 1.000 lebih nih. Siap. Dapat ya Kang ya? Ya. Dapat ya. Oke, kalau begitu. Nah, jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Linjam Sos. Ada di Linjam Sos. Oke, di Twitter bisa, YouTube bisa, Instagram bisa, Facebook bisa. Pokoknya semua sosial media, cari aja Linjam Sos. Oke, dapatkan informasi menarik di situ. Oke, sekali lagi, Agni dan Kang Indra pamit. Terima kasih Kang Indra. Dadah!